Aduh, kesalahan terbesar apa ya? Wah, berat. Alhamdulillah punya. Pernah lah pasti. Pernah. Pernah, tentu aja. Pernah lah. Punya. Kalau kesalahan pasti, cuman ya kesalahan-kesalahan kecil sih, nggak ada kesalahan-kesalahan yang sampai besar gitu, nggak ada. Kesalahan terbesar apa ya? Semuanya sama aja sih, paling kesalahan terbesar salah milih jurusan kuliah. Pernah punya kesalahan nggak sih sepanjang hidup lo? Pernah lah. banyak. Pasti pernah sih semua orang. Pernah. Waduh, mungkin ada. Kira-kira kesalahan terbesar dalam hidup lo itu apa? Kesalahan terbesar gue apa ya? Aduh, bingung. Terlalu banyak. Gue banyak salah jadi. Taruh. Apa ya? Gue bingung. Bikin nyokap gue nangis. Mungkin buat orang tua gue marah sih. Oh, percaya sama orang yang salah sih. Anjay, susah loh, itu berat loh jawabannya. Salah masuk kampus. Ya paling ngelawan sama orang tua sih, itu menurut gue udah besar banget tuh, bohong gitu. Ngerasa bersalah banget pastinya nantinya. Mungkin semakin dewasa kayak lu tuh berasa kayak, ih gue mau jadi anak kecil lagi gitu. Kayak, wah makin besar banget deh semakin lo gede. Ciao. Ngambil duit orang tua buat bayar kuliah, padahal gue ambil. Gue nggak tahu sih ini kesalahan atau bukan, tapi gue nggak bisa apa sih namanya, ngekabulin impiannya orang tua gue. Orang tua gue tuh maunya gue kuliah sampai setinggi-tingginya, kayak S2, S3 segala macam, tapi guanya nggak demen kuliah, gue mendingan langsung kerja, usaha apa segala macam kayak gitu. Percaya sama orang yang salah. Kesalahan gue mungkin dalam memilih perguruan tinggi kali ya, karena gue selalu menyepelekan dulu tuh, gak nyoba-nyoba PTN dulu, main langsung ke PTS. Pernah sih, gue pernah nangisin nyokap gue sih. Sebenarnya nggak besar-besar banget. Salah pilih jurusan, klasik. Kesalahan terbesar hidup gue belum bisa banggain bokap gue sih. Sampai akhirnya beliau dipanggil Maha Kuasa, jadi gue masih belum bisa banggain doi. Kesalahan terbesar gue, menurut gue, ngulur-ngulur waktu skripsi. Kurangnya waktu untuk keluarga. Memberi harapan kepada orang. Kesalahan terbesar apa ya? Lebih kayak ke pelin-pelan mungkin ya gue, kalau misalnya mau dihadapin sama suatu pilihan, gue kadang orangnya susah nentuin gitulah. Kadang Gue ninggalin sholat subuh. Banyak gue kesalahannya. Sering bikin cewek nangis. Buat mak gue nangis deh. Ketika orang lain kecewa sama gue. banyak ya, kalau gue bisa bilang gue tuh mulai lebih banyak kesalahan tuh semenjak gue lulus dari SMP. Gue nyari SMA salah, jurusan salah, terus habis itu berlanjut gue kuliah juga gue ambil jurusan salah, padahal tuh kampusnya bagus, jurusannya bagus. Terus ya udah, sekarang gue mau memperbaiki itu kayak susah banget, kayak memperbaiki itu semua karena gue nggak tahu passion gue tuh sebenarnya di mana. Ya nggak tahu sih. Kira-kira kesalahan terbesar dalam hidup lo itu apa? Menjalani cinta beda agama. Dulu gue sempat kecanduan K-pop sampai setiap malam, setiap hari dari pagi sampai malam gue nonton K-pop, gue nonton variety show sampai hampir gagal SMP gue. Sempet sih gagal naik kelas karena K-pop. Kesalahan terbesar gue nggak belajar sih ketika gue sekolah atau ketika gue kuliah. Mungkin kalau gue belajar ketika gue SD, SMP, SMA, gue bisa dapet sesuatu hal yang lebih bagus dari sekarang. Terutama ketika masa-masa gue SMA sih, gue harusnya belajar lebih giat, jadi gue bisa dapet kampus yang lebih bagus, setelah itu dapat kerjaan yang lebih bagus. Itu yang gue sesalin sampai sekarang sih. Berarti kesalahan lo ini dilakuin ke siapa tuh?
kesalahan gue dilakukan oleh dari dan untuk diri gue sendiri. Nggak ada ini kok, tenang aja, nggak ada bikin rugi orang lain gue kalau salah mah. Orang tua, ke ibu sih specialty-nya. Kalau lu diberikan kesempatan untuk balik ke masa lalu itu, apa yang bakal lakuin? Gue sih nggak pernah berpikir untuk balik ke masa lalu gitu loh, karena gue sudah menyelesaikan masalah dengan nyokap gue dan ngerasa better aja gitu loh, lebih baik. Kuliah di kampus yang gue suka. Yang pastinya gue nggak ngelakuin kesalahan tersebut dan gue milih untuk lebih tenang gitu. Mungkin gue bakal nyoba PTN dulu kali, berusaha semaksimal mungkin, baru ujungnya kalau misalnya nggak dapet juga baru ke swasta. Gue nggak akan cepet ngambil kesimpulan, nilai orang tuh jangan terlalu cepat. Gue bakal milih jurusan kuliah yang berbeda. Gue mau IPK gue di bawah 3,6. Jadi gue skripsinya nggak ketemu sama. Kalau gue masuk ini nanti penontonnya itu gimana? Ini skip. Dari ulang. Apa tadi pertanyaannya? Nih, gue mau tanya, kalau lu diberikan kesempatan untuk balik ke masa lalu, apa yang bakal lu lakuin? Gak gampang percaya sama orang. Ya, gue bakal lebih giat dalam mengerjakan skripsi. Akan membagi waktu antara pekerjaan sama keluarga. Gak ada sih. Soalnya kalau gue merubah sesuatu yang udah berlalu, gue gak akan jadi kayak gue yang sekarang. Apa ya, mungkin lebih sabar kali ya kalau misalnya dihadapin sama suatu pilihan. Soalnya gue kadang suka terburu-buru gitu kalau misalnya gue nentuin apa yang pengen gue pilih. Gitu sih. Memperbaiki pola tidur gue biar gue bisa sholat subuh. Lebih mikir sebelum bertindak biar nggak jadi kesalahan. Gue ubah semua pola hidup gue. Gue tuh harus punya planning sih sebelumnya. Dulu tuh gue waktu muda gue nggak punya planning. Gue tuh 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan harus ngapain. Dan gue pikir sekarang harusnya gue dari dulu tuh punya planning gue mau ngapain. Hidup gue tuh mau dibawa kemana. Gue tidak akan pernah mau mencoba untuk pacaran beda agama. Yang pasti untuk jenjang karir gue mungkin kalau misalnya pas waktu SMP dulu gue nyari SMA yang ya bagus. Maaf ya, SMA gue yang lama, maaf ya, nggak bermaksud loh. Terus gue nyari jurusan IPS karena dulu gue IPA. Terus gue kalau misalnya buat nanti kuliahnya gue lebih untuk mencari yang bener-bener passion gue yang banyak bacot ini doang. Udah. Karena gue ambil jurusan yang kemarin itu tuh baru otak kiri gue yang kepake. Padahal gue nggak ada otak kiri, bahkan bisa bilang nggak ada otak. Banyak sih. Tapi kayaknya lebih di masa-masa SMP gue, masa-masa SMA gitu kan. Kalau dulu karena gue anaknya apa ya, nggak suka ngerjain tugas, masuk sekolah males gitu. Mungkin gue bisa perbaiki itu, masuk kelas, ngerjain tugas yang baik-baik dan bergaul yang baik-baik daripada di rumah aja, di rumah terus nonton K-pop atau main game kayak gitu. Kalau misalkan orang itu nonton video ini, lu mau ucapin apa ke orang tersebut? Gue mau bilang makasih banget udah ngurusin gue gitu. Maksudnya walaupun yang ngurusin gue itu nenek gue, setidaknya nyokap gue yang bantuin untuk finansial. Ya walaupun gue kasih sayang kurang gitu, tapi alhamdulillah gue dicukupi gitu. Dan akhirnya gue mengerti gitu. Mungkin tanpa nyokap gue nggak bakalan ada di sini. Ya, mohon maaf aja sih. Selama ini ya gue punya banyak salah sih sama mereka. Nggak ada. Gue bukan gimana ya. Gue nggak bisa ngelakuin kayak gitu sih kayaknya. Belum bisa sumpah, kayak bahkan gue aja kadang ke ibu gue aja sendiri masih agak malu-malu. Padahal ibu gue sendiri. Saya mengucapkan minta maaf sedalam-dalamnya, dalam hati yang paling dalam. Gua ganti. Maaf ya nggak bisa ngegabulin impian kalian berdua yang ngarepin aku sampai S2, sampai S3 kayak gitu. Bu, Pak, maafin ya, aku
belum bisa jadi yang terbaik untuk saat ini, tapi aku akan berusaha untuk jadi yang terbaik buat kalian. Makasih banget. Soalnya berkat lo gue tahu artinya hidup dan dicintai oleh orang yang tepat. Gue minta maaf banget sih. Gimana ya? Soalnya pada saat itu berat buat gue nih, jadi makanya gue ngelakuin hal itu karena gue sempet masuk lembah hitam lah kasaran sih, menurut gue lembah hitam sih, soalnya alkohol, narkotika, jadi wasted banget waktu itu soalnya gue, makanya gue ngelakuin hal itu, nyesel sih. Mau ngucapin minta maaf karena gue ngulur-ngulur waktu Ke papa, ke mama, kalau misalnya maaf kalau aku selama ini mungkin kurang untuk kalian berdua, mungkin perhatian atau mungkin keadaan aku juga ke kalian. Itu bukan karena aku nggak inget, tapi karena emang aku sibuk untuk kerja, karir aku. Jadi aku minta maaf jika kemarin-kemarin aku kurang waktu untuk kalian. Satu kata, maaf. Ibu, maafin Aldi Bu kalau sering bikin Ibu sedih. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Minta maaf ya kalau emang pernah bikin salah, pernah nyakitin atau apapun itu. Ya, terima kasih sudah mengajarkan untuk hati-hati, percaya sama orang. Gitu aja. Mau nyampein ya terima kasih aja karena udah banyak memberi pelajaran walaupun ya saling, maksudnya udah pernah saling menghormati, apalagi kalau beda agama kan pasti beda, ibadahnya beda, hari raya beda, tapi ya pokoknya terima kasih deh, dan terima kasih sudah pernah ada di hidup gue dan mengajarkan gue banyak hal.